Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin sadaqah. Sadaqallah, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ketua DKM beserta pengurus yang saya muliakan, juga para satid, para hujjaj, para orang tua yang hadir, yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bersyukur kita kepada Allah, pada malam yang mubarakah ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam, ihsan, nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, hingga bisa melaksanakan salat Aisyah secara berjamaah. Yang sebentar lagi insyaallah kita akan melaksanakan salat sunat tarawih. Mudah-mudahan amal kita senantiasa memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaat dari beliau. Kita berharap nanti di akhirat, ketika saat itu tidak ada pertolongan kecuali syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di saat orang berkumpul 50.000 tahun, begitu dahsyatnya saat itu, matahari satu jengkal di atas kepala kita, di bawah tembaga yang begitu panas. Manusia kebingungan akan bagaimana nasibnya. Maka sekelompok kaum itu datang kepada Nabi Adam alaihissalam untuk minta diberikan pertolongan. Maka Nabi Adam pun tidak sanggup untuk memberikan pertolongan kepada kaumnya. Begitupun datang kepada Nabi Nuh, datang lagi kepada Nabi Isa alaihissalam. Maka Nabi Isa menyuruh, datanglah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang bisa untuk memberikan pertolongan. Maka saat itu jamaah rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau akan mengenali umatnya, yang mana umat itu cinta kepada beliau. Cinta kita kepada Nabi Muhammad melebihi cintanya kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada siapapun. Maka itulah cinta yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Muhammad setelah cinta kita kepada Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, tidak terasa malam ini malam yang ke-9 kita melaksanakan sholat sunnah tarawih nanti. Ya, begitu cepat hadirin Ramadan ini. Kita berharap mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir Ramadan. Kita ikut sama-sama memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya tarawih ini adalah satu paket dengan saum. Cuman kadang survei membuktikan di mana-mana hadirin, Masya Allah, Ramadan pertama ramai banget, sampai pengurus nyewa tenda. Iya, kekuatannya cuma hanya 5 hari, ya maksimal 7 hari, udah mulai surut hadirin, udah mulai banyak kemajuan. Sopnya orangnya banyak kemunduran. Tapi alhamdulillah Masjid Jami Nurul Islam ini sampai malam sekarang, malam ke berapa? 9 ini Masya Allah cukup lumayan ya penuh hadirin ya.
Ya kurang lebih ada sekitar 450-an. Ya sampai di luar-luar ya, susah masuk nanti. Maka orang-orang yang istiqomah tarawih inilah yang insya Allah tahun ini dapat Lailatul Qadar. Amin. Ya Rabbal. Karena ada suatu keterangan seperti itu. Syekh ya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah beliau menjelaskan, begitupun banyak ulama-ulama menjelaskan, tanda orang yang dapat Lailatul Qadar itu orang yang siangnya saum, malamnya tarawih. Karena Lailatul Qadar itu turunnya di bulan Ramadan dan itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun hadisnya itu turunnya pada malam-malam ganjil. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau kita start dari awal sudah berharap ingin dapat Lailatul Qadar, insya Allah kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Hadirin jamaah rahimakumullah, tema saya ini mengenai tentang bagaimana tanda orang yang mendapatkan rahmat dari Allah. Inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat dengan orang yang selalu berbuat baik. Makanya yang namanya kebaikan jangan pernah kita tunda, sekecil apapun. Ini di bulan Ramadan, tingkatin amal ibadahnya, bukan hanya fardu. Nawafilnya kita jaga, sholat sunnahnya kita tambah. Kalau mungkin sebelum Ramadan kita belum membiasakan sholat taubat, biasakan kita sholat taubat. Jangan pernah tinggal sehari semalam, minimal 2 rakaat. Karena kita yang namanya manusia pasti banyak salah, banyak dosa, hadirin. Jujur Bapak ngaku punya dosa? Punya dosa Pak? Punya. Ibu-ibu punya dosa? Termasuk jujur Ustadz punya dosa, betul? Tuh kan banyak katanya. Betul. Apalagi yang namanya Ustadz Pak, tuh yang ngomong banyak. Suka ngomong Ustadz apa? Makanya ngomong juga hati-hati, yang namanya Ustadz harus punya dasar Pak. Jangan ngomong kemana-mana sambil ngomongin orang Ustadz juga. Kita udah ngomongin yang benar-benar ngajak orang supaya taat sama Allah Subhanahu wa taala. Karena mohon maaf, belum tentu jamaah rahimakumullah Ustadz yang ngomong ini lebih baik amalnya daripada bapak-bapak. Bisa jadi bapak-bapak lebih soleh daripada Ustadz. Tapi insya Allah saya berharap mudah-mudahan sama Ustadz pada sama jamaah pada soleh semua. Amin ya rabbal. Makanya jamaah rahimakumullah, yang namanya mubalik, yang namanya Ustadz itu jangan sampai dia punya ilmu seperti ilmu lilin, bisa menerangi tapi habis. Ibda binafsik, ya, mulai dari diri kita. Makanya saya kalau mau ngajak orang Pak, introspeksi dulu nih, saya udah ngamalin belum? Kayak tadi saya ngajak bapak-bapak, Pak, minimal sehari semalam sholat taubat jangan tinggal. Alhamdulillah saya udah istiqomah Pak. Ngajak sholat hajat, alhamdulillah saya udah istiqomah sholat hajat. Ngajak sholat duha, ngajak sholat tahajud, sayanya udah ngamalin. Termasuk saya ngajak kepada para jamaah biar rezekinya lancar, biar urusannya mudah, keluarganya dijaga sama Allah. Dawamkan baca surah Yasin, Ar-Rahman, Waqiah, Al-Muluk, sama An-Naba. 5 surah ini sehari semalam jangan ditinggal hadirin. Dan saya alhamdulillah sudah ngamalin. Dan yang saya rasakan mohon maaf, alhamdulillah barokah. Itu yang namanya beras Pak di rumah Pak, nggak pernah habis beras. Karena depan rumah toko beras. Iya, habis keluar pesan lagi. Alhamdulillah barokah. Kalau kita jaga amal-amal saleh ini, inilah yang mendatangkan rahmat dari Allah. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat bersama dengan orang-orang yang selalu disibukkan dengan amal-amal saleh. Soleh lisannya, kalau ngomong enak, sama istri manggilnya sayang. Jangan namanya doang, yem, sini yem. Suaminya namanya Parjo, iya Jo. Maaf ya Parjo. Ya panggil jamaah rahimakumullah kesayangan. Bukankah Nabi Muhammad ketika manggil istrinya, ya Humairah, wahai istriku yang kemerah-merahan? Karena istrinya rajin dandan. Ibu mohon maaf, rajin dandan ya Bu. Jangan waktu mau kondangan, mau arisan, ya Allah cakep banget. Giliran di rumah pakai daster.
Udah pada bolong. Enak Ustaz adem. Ya rahimakumullah, maka panggillah sayang kepada pasangan kita, panggillah sayang kepada anak-anak kita. Ini juga ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Irhamu ma fil ardi yarhamukum ma fis sama. Siapa yang menyayangi makhluk yang ada di bumi, makhluk yang ada di langit akan menyayangi kita. Tebar kasih sayang kepada siapapun, terutama orang yang terdekat dengan kita. Ya rahimakumullah. Jadi rahmat itu kita butuh dalam hidup. Baik di dunia sampai lagi ya nanti di akhirat. Bahkan orang bisa masuk surga itu jemaah rahimahullah bukan karena banyaknya amal seseorang, tapi rahmatnya Allah. Bisa jadi dari sholat kita yang 5 waktu, ada satu waktu Allah ridha kepada kita, bisa kita dapat rahmat dari Allah. Bisa dengan sodako kita, nggak banyak sodakonya. Saya himbau kepada para jamaah, kalau sodako yang penting kan ikhlas ya. 100.000 ikhlas itu lebih baik daripada 5.000 nggak ikhlas. Bener nggak Pak? Ya, 100.000 ikhlas itu lebih baik daripada 5.000 nggak ikhlas. Ikhlas Pak. Lah ini kan harta kita kan, mohon maaf, ini harta yang sebenarnya nanti di akhirat itu yang membela kita Pak. Uang kita yang ada di bank mah itu buat ahli waris. Makanya mumpung kita masih hidup, jangan pernah kita jadi orang pelit hadirin. Orang yang pelit itu jamaah rahimakumullah banyak yang tidak suka. Termasuk para malaikat Allah Subhanahu wa taala menjauh dengan orang yang bakhil. Bahkan setiap hari ada malaikat yang mendoakan kita orang yang suka berderma, ya Allah mudahkan urusan dia. Nih 3 menit lagi hadirin, saya cerita di zamannya Nabi Daud ada orang yang usianya 3 hari itu dipanjangkan umurnya sama Allah. Ini cukup nggak 3 menit Pak? Bapak masih kuat nggak 3 menit? Halo? Bapak kenapa melototin saya Pak? Suatu ketika Nabi Daud alaihissalam ketika taklim seperti ini, Nabi Daud dikasih tahu oleh malaikat Israel alaihissalam bahwa ada kaumnya yang akan meninggal dunia. Kita ini untung Pak, kematian dirahasiain sama Allah. Coba kalau dikasih tahu, ada orang yang dikasih kasyaf gitu ya, tahu orang kalau 3 hari bakal mati, dia bisik-bisik, romanya situ kayak mau mati 3 hari. Saya yakin gak bakal nafsu makan Pak. Mau lebaran juga kayaknya dibeliin baju sama bininya kagak bakal nafsu. Pak mau model apa bajunya no? Ya buat lebaran. Nggak mau mati saya, mau mati. Jadi jemaah rahimakumullah, ada rakyat dirahasiakan kematian itu, subhanallah, ini suatu kasih sayangnya Allah buat kita. Maka kata Nabi Daud alaihissalam, jemaah rahimakumullah, ini sebenarnya mau ngomong cuman nggak tega sama anak muda tadi. Anak muda ini dilihatin aja, cuman udah dapat kabar dari malaikat Israel alaihissalam bahwa si anak muda ini 3 hari bakal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah hikmahnya orang yang suka datang ke orang alim, datang ke majelis taklim, dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak kalau tahu malam ini kita taklim seperti ini, Allahu Akbar. Ini pahalanya jamaah rahimakumullah, luar biasa istimewa. Bapak datang setiap langkahnya, datang ke masjid, ini seperti ibadah 1 tahun di hadapan Allah. Bapak mau sholat berjamaah di bulan Ramadan, Allah bikinkan istana dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka anak muda tadi dapat hidayah hadirin. Pulang-pulang dia ingat dia punya dosa, punya salah sama bibinya, mutusin silaturahim. Maka anak muda tadi dapat hidayah dari Allah. Ya Allah, yang namanya umur nggak ada yang tahu, kan umur nggak harus tua, nggak harus muda. Kalau emang yang muda lebih awal, siapa yang bisa nolak umur itu? Takutnya saya nggak ada umur, saya punya dosa sama bibi saya. Ini anak muda datang silaturahim kepada bibinya. Anak muda tadi kebetulan orang mampu, ada rezeki, dia berbagi dengan saudaranya. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, ini bukan hanya sekali, ini anak muda mengulangnya 3 hari tadi. Apa yang terjadi? Keempat harinya Nabi Daud memantau dari jauh, kok anak muda tadi masih hidup ya? Sampai seminggu, 2 minggu, 3 minggu masih hidup. Dia akhirnya penasaran, nanya, wahai anak muda, apa yang kau lakukan sehingga saat ini Allah memberikan keberkahan buatmu? Emang kenapa wahai Nabi Daud? Sebenarnya engkau umurnya Allah tetapkan 3 hari, tapi malaikat Jibril alaihissalam menghabarkan kepadaku engkau dipanjangkan umurnya dari 3 hari menjadi 3 tahun, 30 tahun ke depan. Ini barokah silaturahim dan barokah saling memaafkan dengan orang lain. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala.
dengan asbab silaturahim. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.